Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Ekawati, guru SMA Negeri 4 Lahad, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini kita akan mengkaji tentang gerak lurus. Pendahuluan. Suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut kinematika. Untuk menghindari terjadinya kerumitan gerakan benda dapat didekati dengan analogi gerak partikel atau benda titik. Gerak lurus disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Materi pembelajarannya apa ya? Baiklah, awalnya kita harus mengerti dulu definisi gerak. Gerak adalah perubahan kedudukan atau posisi suatu benda. Benda dikatakan tidak bergerak jika dia tidak mengalami perubahan posisi. Jadi gerak benda dibedakan menjadi translasi atau pergeseran, rotasi, perputaran, dan vibrasi atau getaran. Kira-kira jika diilustrasikan seperti ini. Nah, berikutnya, apa sih beda jarak dan perpindahan? Kesannya seperti sama, tapi sebenarnya itu berbeda. Nah, misal awalnya mobil ini berada di titik 0. Titik 0 ini disebut sebagai titik acuan. Nah, mobilnya bergerak nih dari 0 ke 2. Berarti 0 ke 2 ini adalah jarak awal. Kemudian mobilnya bergerak lagi sampai ke titik 9 ini. Nah, ini disebut dengan jarak akhir. Jadi jarak total itu adalah jarak awal ditambah jarak akhir. Berarti S total sama dengan S awal ditambah. Sekarang jika mobilnya di posisi 2, kemudian bergerak stop di posisi min 4. Nah, berapa jarak yang ditempuh benda? Itu pertanyaannya. Jarak yang ditempuh benda berarti ini ya, min 4 dikurangi 2, posisi akhir dikurangi posisi awal, ini sama dengan min 6. Jarak tidak ada yang minus ya, jarak itu positif, jadi makanya di sini dibuat mutlak sama dengan 6 satuan. Jarak, ingat ya, jarak tidak ada yang negatif. Kalau kita berjalan itu kan menempuh jarak, berarti kan tidak negatif kayak gitu. Berarti kalau kita melakukan itu adalah positif. Nah, kalau ditanya berapakah perpindahan yang ditempuh benda? Nah, perpindahan yang ditempuh benda sebesar jarak akhir dikurangi jarak awal. Berarti min 4 dikurangi 2 sama dengan min 6 satuan. Oke, ini lintasannya karena lintasannya sama. Bagaimana kalau seperti ini? Nah, kalau dia tadi seperti ini, kan awalnya tadi di min 4 ya, kemudian bergerak stop di 5, kemudian berbelok di 3, kemudian berbelok di 3 dan berhenti di min 2. Kalau ditanya jarak itu berarti dari min 4 ini ya, kita hitung. Kalau jaraknya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia berbalik arah 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jaraknya berarti 16. Sedangkan perpindahannya adalah akhir dikurangin awal. Min 4 dikurangi min 2. Berarti min kali min plus ya. Min 4 ditambah 2 berarti min 2. Berarti perpindahannya adalah 2. Sedangkan jaraknya tadi ini dari min 4 sampai ke min 2 ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jaraknya adalah 16 satuan, sedangkan perpindahannya adalah 2 satuan. Sekarang kelajuan dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya. Biasanya rumusnya itu dari SMP itu kalau rata-rata itu ada garis di atas ya. V rata-rata sama dengan S per T.
Kemudian kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan benda dalam selang waktu tertentu. Ingat ya bedanya, kelajuan itu jarak dibagi waktu, sedangkan kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Jadi V rata-rata, kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi waktu, sedangkan kelajuan rata-rata sama dengan jarak dibagi waktu. Satuan kecepatan ataupun kelajuan dalam satuan internasional adalah meter per sekon. Sekarang kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata dengan selang waktu mendekati 0, di mana kecepatan sesaat dalam bentuk limit. Biasanya dituliskan kayak gini, V sama dengan limit delta T mendekati 0, delta S per delta T. Nah, limit delta S per delta T dengan delta T menuju 0. Atau dalam bentuk diferensialnya ditulis V sama dengan ds per dt. Diferensial S terhadap T. Perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu. Jadi A sama dengan delta V per delta T. Delta V itu berarti V akhir dikurangi dengan V awal. Satuan percepatan dalam satuan internasional adalah meter per sekon kuadrat. Ingat ya, simbol percepatan itu adalah A, acceleration. Sekarang gerak lurus beraturan atau GLB. Di SMP sebenarnya sudah pernah kalian pelajari. Gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau tanpa percepatan. Jadi GLB itu A sama dengan 0. Jadi persamaan GLB itu tadi sama seperti dijelaskan di slide sebelumnya. V sama dengan S per T, di mana V itu kecepatan benda, S itu jarak, T itu waktu. Atau jika dituliskan S sama dengan S awal ditambah dengan V dikali T. Grafik GLB. Kalau grafik kecepatan terhadap waktu diperlihatkan oleh gambar ini. Ini ya, GLB, dia lurus. Sedangkan kalau perpindahan terhadap waktu, grafiknya lurusnya kayak gini. Jadi menentukan kecepatan GLB pada grafik V sama dengan V per T itu bisa menggunakan V sama dengan tan alfa. Berarti ini ya, sampai ini kan ada sudut, berarti depan sudut ini per samping, V sama dengan tan alfa. Jika dalam bentuk grafik kalian bisa pakai rumus ini. Sekarang gerak lurus berubah beraturan. Gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Persamaannya berlaku A sama dengan VT min VO per T. Nah, jika ditanya persamaan kecepatan, nulisnya VT sama dengan VO plus AT. Jika ditanya persamaan jarak atau perpindahan, S, jarak dan perpindahan simbolnya sama ya. Simbolnya adalah S. S sama dengan S awal ditambah FOT plus setengah AT kuadrat. Sedangkan hubungan antara kecepatan awal, percepatan dan perpindahan itu adalah VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus 2AS. Grafik GLBB, grafik kecepatan terhadap waktu ini yang V sama dengan VO plus AT. Grafiknya digambarkan seperti ini. Sedangkan perpindahan terhadap waktu X sama dengan FOT plus setengah AT kuadrat, grafiknya seperti ini. Nah, menentukan percepatan GLBB pada grafik ini dapat menggunakan cara cepatnya dengan A sama dengan tan alfa. Nah, aplikasinya misalnya saya simulasikan melalui ticker timer. Untuk mengukur besaran-besaran seperti kecepatan dan percepatan dalam gerak lurus beraturan atau GLB maupun gerak lurus berubah beraturan dalam GLBB dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut dengan ticker timer atau pewaktu ketik. Nah, skema alat ticker timer itu saya simulasikan seperti ini. Ini ada pita ketik, ini ada ticker timernya, ini adalah kereta dinamis, dan ini adalah beban.
Cara kerja alat ticker timer. Ini saya on kan. Nah, bergerak ya keretanya. Nah, dengan bebannya. Nah, di sini kalau dia bergerak tadi digambarkan ilustrasinya seperti ini. Berarti bagaimana cara menentukan kecepatan beban tersebut? Caranya, yang pertama potong pipa ketik untuk setiap 5 ketikan secara berurutan. Nah, ini potong. Oke. Terus, tempelkan tiap potongan pita tersebut secara berurutan ke kanan sehingga membentuk grafik diagram batang atau grafik jarak terhadap waktu. Nah, ini jarak, ini waktu. Nah, sekarang kecepatan untuk tiap potongan pita ketik itu adalah V sama dengan panjang pita untuk 5 ketikan dibagi dengan selang waktu untuk 5 ketikan. Karena frekuensi ticker timernya 50 Hz, maka waktu untuk 1 ketikan adalah 0,02 sekon. Sehingga waktu untuk 5 ketikan adalah 0,1 sekon. Jadi, V sama dengan panjang pita untuk 5 ketikan dibagi dengan 0,1 sekon. Itu cara membaca dengan ticker timer. Oke. Jika kalian ada yang tidak paham atau ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semangat belajar. Jangan lupa untuk terus selalu berdoa, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan anjuran yang dianjurkan oleh pemerintah, mengikuti pola hidup sehat, dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.